Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ulfa Nurkumalasari, kemudian Fadilatul Fitriani dan juga Vinda Rahmawati. Kali ini kami akan memaparkan materi mengenai pembinaan dan pengembangan profesi guru. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai pendidikan profesi guru atau biasa disebut dengan PPG. Dalam Permendikbud nomor 87 tahun 2013, PPG adalah suatu program pendidikan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan atau S1 maupun D4 non-kependidikan yang memiliki bakat minat menjadi guru supaya menguasai kompetensi-kompetensi guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atau SNP, sehingga dari sini akan mendapatkan atau memperoleh sertifikat pendidik profesional. Nah, tujuan PPG sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, supaya calon guru kompeten dalam merencanakan, melaksanakan, kemudian menilai pembelajaran. Tujuan yang kedua yaitu supaya calon guru mampu membimbing dan melatih siswanya. Kemudian yang ketiga yaitu supaya calon guru mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas. Program PPG berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian berisi juga latihan mengajar dan program pengalaman lapangan atau yang biasa disebut PPL, maupun program pengayaan bidang studi dan pedagogik. Kemudian submateri yang kedua yaitu mengenai uji kompetensi guru atau yang biasa disebut sebagai UKG. Dalam Permendikbud nomor 57 tahun 2012, UKG merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan dan juga sebagai bagian dari penilaian kinerja guru. Selanjutnya tujuan dan subbab yang lain akan disampaikan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu urgensi uji kompetensi guru. Nah, uji kompetensi guru ini memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Nah, pentingnya uji kompetensi dalam standar kompetensi dan sertifikasi guru ini adalah sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru, nah, sehingga dapat diketahui kemampuan rata-rata para guru, aspek mana yang perlu ditingkatkan, dan siapa guru yang perlu mendapat pembinaan secara berkelanjutan, dan juga serta siapa guru yang telah mencapai standar kemampuan minimal atau kompetensi minimal. Nah, uji kompetensi guru akan mendorong terciptanya kegiatan dan hasil belajar yang optimal karena guru yang teruji kompetensinya akan senantiasa menyesuaikan kompetensinya dengan perkembangan kebutuhan dan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan uji kompetensi guru. Nah, secara umum pelaksanaan UKG atau uji kompetensi guru ini memiliki tujuan yang pertama yaitu memperoleh informasi tentang gambaran kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, mendapatkan peta kompetensi guru yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti guru dalam program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Dan yang terakhir, memperoleh hasil UKG yang merupakan bagian dari penilaian kinerja guru dan akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan dalam memberikan penghargaan dan apresiasi kepada guru. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip uji kompetensi guru. Nah, dalam pelaksanaan ini yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip UKG atau uji kompetensi guru itu sendiri. Yang diantaranya yaitu yang pertama objektif.
pelaksanaan uji kompetensi guru dilakukan secara objektif atau secara benar, jelas, dan menilai kompetensi sesuai dengan apa adanya. Kemudian yang kedua, secara adil. Nah, dalam pelaksanaan uji kompetensi guru ini, peserta uji kompetensi guru harus diperlakukan sama atau tidak membeda-bedakan kultur, keyakinan, sosial budaya, senioritas, dan harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan tidak diskriminatif. Kemudian yang ketiga, secara transparan. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah mekanisme kerja sistem penilaian harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh yang memerlukan. Yang keempat yaitu akuntabel. Pelaksanaan uji kompetensi guru ini harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi pelaksanaan maupun keputusan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Baik, saya Vinda Rahmawati akan menyampaikan dua pembahasan. Yang pertama yaitu syarat peserta UKG dan yang kedua yaitu kompetensi yang diuji. Untuk yang pertama yaitu syarat peserta UKG, di mana secara umum peserta UKG ini terdiri dari guru-guru yang ada di Indonesia dengan kualifikasi tertentu. Secara khusus itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama guru yang belum sertifikasi atau belum mendapatkan sertifikat pendidikan. Yang kedua yaitu guru PNS, non-PNS yang mengajar di sekolah swasta, serta guru honorer yang mengajar di sekolah negeri dengan pengangkatan dari bupati atau wali kota. Yang ketiga yaitu memiliki nomor NUPTK atau nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir yaitu memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan kualifikasi akademik. Maksudnya guru tersebut harus sesuai dengan jurusan yang diambil di perguruan tinggi sebelumnya. Misalnya seorang guru itu mengambil jurusan kimia, maka ia harus mengajar mata pelajaran kimia. Dan apabila tidak sesuai dengan mata pelajaran dan akademiknya, maka tidak dapat mengikuti uji kompetensi guru tersebut. Selanjutnya yaitu kompetensi yang akan diuji, di mana kompetensi yang akan diuji ini meliputi dua, yaitu kompetensi pedagogik serta kompetensi profesional, di mana dalam pengujian ini itu terdiri maksimal dari 100 soal pilihan ganda. Nah, kemudian dengan 4 opsi, dengan bobot nilai atau bobot soal yaitu 30% kompetensi pedagogik dan 70% kompetensi profesional. Secara lebih rinci, kompetensi pedagogik meliputi yang pertama yaitu mengenal karakteristik dan potensi peserta didik. Yang kedua yaitu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga yaitu merencanakan dan mengembangkan kurikulum. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran secara efektif atau yang efektif. Dan yang terakhir yaitu menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Kemudian, kompetensi profesional itu meliputi penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua yaitu mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan reflektif. Selanjutnya yaitu konsisten penguasaan materi guru antara konten dan performance, di mana konten dan performance ini terdiri dari teks, konteks, dan realitas, kemudian fakta, prinsip, dan prosedur, dan yang terakhir yaitu ketuntasan tentang penguasaan filosofi, asal-usul, serta aplikasi ilmu. Dan yang terakhir yaitu kisi-kisi soal UKG itu dapat dilihat. Yang pertama yaitu di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Dan yang ketiga yaitu
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus. Dan yang terakhir yaitu pada Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251 /C/KEP /MN /2008 tentang spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan. Baik, itu adalah beberapa materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ucapan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami mohon undur diri. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.